Haleluya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita, saya beri judul, Apakah Aku Juga Diadili? Dalam kehidupan kekristenan, pasti kita setuju ketika mengatakan bahwa kita memperoleh keselamatan adalah sebuah anugerah, yang dimana hal itu kita peroleh bukan karena hasil usaha kita, tetapi murni adalah pemberian Tuhan. Di mana kita bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan 100% adalah karena anugerah Tuhan. Ketika kita menerima karunia sehingga dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita yang harusnya dihukum, yang tadinya harus dihukum dan binasakan, tapi kini akhirnya kita memperoleh hidup dan juga keselamatan. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, hidup kita yang telah diselamatkan ini, kita mau gunakan buat apa? Kita mau pakai buat apa? Apakah karena kita telah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang yang telah diselamatkan, memperoleh jaminan keselamatan? Lalu apakah kehidupan kita pada akhirnya menjadi bebas melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan? Apakah tidak ada konsekuensi yang akhirnya membuat kita itu bebas mau melakukan apapun di luar Tuhan? Nah, apakah ketika kita diselamatkan maka tidak ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan lagi? Oleh karena itu, mari kita mau melihat apa sih yang Alkitab katakan untuk hal itu. Sama-sama kita buka Alkitab kita yang menjadi ayat pokok kita yang terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ayat ini sangatlah perlu dipahami dengan baik oleh orang-orang percaya ataupun orang-orang Kristen pada saat ini. Karena hal ini sedang berbicara tentang pengadilan yang akan dialami oleh orang-orang percaya atau gereja setelah gereja mengalami rapture ataupun pengangkatan dan pengubahan tubuh menjadi tubuh kemuliaan. Ada banyak sekali orang yang salah memahami ayat ini akan hal ini. Namun perlu kita ketahui bahwa pengadilan Kristus ini adalah pengadilan yang secara khusus disampaikan untuk orang percaya atau gereja. Dengan alasan apa? Nah, untuk menjawab hal itu kita sangatlah perlu untuk mengetahui dan memperhatikan konteks dari kitab ini, di mana Rasul Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan dengan spesifik dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang pertama. Saya bacakan bagi kita semua, dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akanya. Di mana dalam ayat ini Rasul Paulus sedang berbicara secara khusus kepada semua orang kudus. Siapa yang dapat dikatakan sebagai orang kudus selain daripada yang telah dikuduskan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Siapa selain daripada kita? Sehingga bila dikaitkan dengan ayat kita yang sebelumnya, ayat utama kita, kata kita semua sedang merujuk kepada orang-orang percaya ataupun gereja pada waktu itu dan juga kepada gereja yakni kita yang ada pada masa kini. Sehingga dengan sangat jelas saudara-saudara bahwa pengadilan yang disampaikan dalam ayat ini adalah pengadilan yang secara khusus sedang berbicara kepada orang-orang percaya atau ditujukan secara khusus kepada gereja. Dan dengan sangat jelas juga bahwa pengadilan ini akan dikerjakan oleh Yesus sendiri sebagai hakim yang adil, yang dimana pengadilan itu akan dilakukan di hadirat Allah, hadirat Tuhan di sorga. Lalu selanjutnya jika kita perhatikan selanjutnya klausa yang terdapat dalam ayat ini, yakni setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Apa maksud dari klausa ini? Apa maksud bahwa setiap orang-orang tadi, orang percaya tadi akan memperoleh apa yang patut diterimanya? Apa maksud dari hal ini? Ini adalah hal yang menjadi dasar dari pengadilan orang percaya ini. Bahwa di mana setiap orang percaya pada akhirnya akan diadili pekerjaannya dan akan ditentukan apa yang patut diterimanya. Peristiwa yang akan terjadi dalam ayat ini dengan sangat jelas juga dikisahkan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 15 saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu.
Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi menjadi seperti dari dalam api. Ya, jika pekerjaan yang dibangun seseorang itu akan diuji semuanya. Ya, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi pada akhirnya ia tetap diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api, di mana dijelaskan dalam ayat ini bahwa semua pekerjaan, semua hal yang dikerjakan oleh setiap orang percaya akan diuji ke dalam api. Dan jika pekerjaan itu tahan uji seperti ayat yang tadi mengatakan, jika pekerjaan itu tahan uji dari api yang menghanguskan, maka akan mendapatkan pahala ataupun upah. Tetapi bagi setiap orang yang pekerjaannya habis terbakar, maka ia tidak akan mendapat apa-apa, alias mengalami kerugian, meskipun pada akhirnya ia tetap selamat seperti ditarik dari dalam api. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan saudara-saudara bahwa pengadilan yang akan dialami oleh orang-orang percaya ini bukanlah pengadilan yang bertujuan untuk menentukan apakah kamu memperoleh keselamatan, apakah orang yang satu memperoleh keselamatan, apakah orang yang satu lagi tidak memperoleh keselamatan. Tidak sedang berbicara akan hal itu, tetapi pengadilan ini adalah pengadilan yang ditentukan kepada orang-orang percaya untuk menentukan apa? Untuk menentukan apakah pekerjaan dari orang percaya ini adalah pekerjaan yang tahan uji atau tidak. Sehingga dari hasil pekerjaan itu akan ditentukan apakah mereka menerima upah atau pada akhirnya tidak menerima upah sama sekali. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua yang mengatakan diri sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah memperoleh keselamatan, bukan berarti kehidupan kita tidak memiliki tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Memang kita akan diselamatkan, saya setuju. Tetapi bukan berarti setiap tindakan dan pekerjaan kita tidak akan diuji. Apakah selama ini kita mengerjakan pelayanan kita, mengerjakan tanggung jawab kita kepada Tuhan, benar-benar kita tujukan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan? Atau sebaliknya, apakah kita melayani Tuhan agar orang lain melihat dan berkata, oh iya, dia ini anak Tuhan yang sangat saleh, dia adalah anak Tuhan yang sangat berbakti kepada Tuhan. Apakah kita melayani Tuhan hanya untuk memperoleh validasi dan pujian dari orang lain atau tidak? Apakah kita menggunakan kesempatan hidup kita untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan atau tidak? Karena ketahuilah, semua pekerjaan kita pada akhirnya akan diuji. Semuanya akan diuji oleh Tuhan. Jangan sampai selama ini kita melayani Tuhan, kita berlelah-lelah, berletih lelah melayani Tuhan, pagi, siang, malam, 7 kali 24 jam kita melayani Tuhan, tetapi semuanya itu pada akhirnya menjadi terbakar ketika diuji. Karena apa? Karena ternyata selama ini kita melakukannya hanya untuk mendapat pujian ataupun mendapat pengakuan dari orang lain. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah yang menjadi pekerjaan kita? Apakah yang menjadi pelayanan kita? Sebesar dan sekecil apapun pelayanan kita, sebesar dan sekecil apapun pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, mari kita mengerjakannya dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita, dengan memberikan yang terbaik dari seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga ketika tiba saatnya, semua pekerjaan kita diuji oleh Tuhan. Kita didapati bertahan dan pada akhirnya kita memperoleh upah yang layak kita peroleh. Demikian renungan kita pada hari ini. Untuk mengakhirinya kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kami pada saat ini mengingatkan kepada kami bahwa dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, memang kami telah memperoleh jaminan keselamatan yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Tetapi kami sadar bahwa semua pekerjaan kami akan diuji Tuhan. Ada tanggung jawab yang harus kami lakukan. Dan mulai kini Tuhan, kami mau melakukan semuanya, melakukan pelayanan kami dengan sepenuh hati kami, dengan segenap hati kami, dan semuanya itu kami mau tujukan benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk kesenangan kami semata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Berikan kami kekuatan untuk dapat selalu hidup seturut kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.
Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tetap semangat, tetap sukacita, dan teruslah andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati selalu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada